teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosiana Zulfa dari Prodi Manajemen Syariah. Izinkan saya mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti MM. Di sini saya akan membahas yang pertama latar belakang perusahaan, yaitu PT Manggala Jaya Gas Tulung Agung adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengisian gas LPG. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi, yaitu konflik antar individu para karyawan di dalam perusahaan tersebut. Konflik seperti ini sering terjadi karena perbedaan-perbedaan dalam pribadi individu. Konflik yang berasal dari adanya pertentangan antar permasalahan sesama rekan kerja. Pertentangan antar karyawan dalam bekerja yang mementingkan kehendak sendiri dan tidak mau saling mengerti pekerjaan dan tugas masing-masing. Hal itu sebagaimana disebutkan pada teori bahwa konflik bisa saja terjadi pada individu dan individu yang dikarenakan ketidakjelasan atas pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Konflik yang ada di PT Manggala Jaya Gas Tulung Agung terjadi pada antar individu di dalam divisi bekerja. Yang ketiga, analisis permasalahan dengan metode penyelesaian masalah. Konflik dapat terjadi dari suatu ketidaksetujuan antara individu atau lebih dalam suatu organisasi, di mana seseorang tersebut merasa ada yang akan mengancam kepentingannya. Setiap konflik yang terjadi dalam perusahaan tentunya memiliki sebab tersendiri yang memicu hingga terjadinya suatu konflik. Latar belakang dari terjadinya suatu konflik dapat disebabkan oleh banyak hal, baik dari individu para karyawan atau pemegang wewenang dari perusahaan. Perbedaan pendirian dan keinginan akan suatu hal dalam lingkungan kerja yang nyata terkadang menjadi faktor tersendiri dalam memicu munculnya konflik. Hal tersebut dikarenakan masing-masing dari setiap individu atau kelompok merasa dirugikan baik secara material ataupun non-material. Terdapat berbagai macam sebab dan latar belakang dari timbulnya konflik. Sebab dan sumber konflik sebagaimana disebut dalam teori bahwa sebab dan sumber konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, salah satunya karena faktor komunikasi. Next, ada beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya konflik antar karyawan di PT Manggala Jaya Gas Tulung Agung. Jika dilihat dari analisis di atas, konflik bisa terjadi karena berbagai metode yang melatar belakanginya, salah satunya yaitu hubungan komunikasi. Konflik dapat bermunculan karena hubungan komunikasi yang kurang baik, dari kurang terjalinnya hubungan komunikasi yang efektif, seringkali menjadi cikal bakal tumbuhnya konflik dalam perusahaan. Tidak jarang terjadi miskomunikasi antar karyawan di PT Manggala Jaya Gas Tulung Agung. Sebetulnya, hampir di setiap tempat, faktor komunikasi sangat sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Yang keempat, penyelesaian masalah. Dengan menjelaskan alasan mengapa menggunakan metode tersebut dan efek penyelesaiannya pada karyawan. Langkah perusahaan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik dalam PT Manggala Jaya Gas Tulung Agung yaitu musyawarah. Musyawarah dilakukan antara individu atau kelompok yang berkonflik untuk mengurai konflik
yang terjadi secara bersama-sama dengan tujuan agar semua tahu akan penyebab munculnya konflik. Kemudian, mencari solusi serta menyepakati mufakat secara bersama-sama. Efek dari penyelesaian tersebut pada karyawan yaitu tidak adanya konflik antar karyawan dan memahami akan tugasnya masing-masing dalam bekerja. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di PT atau perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor komunikasi. Contohnya, seperti miskomunikasi. Konflik ini paling sering terjadi walaupun terdengar sepele, tetapi komunikasi yang tidak baik dapat menyebabkan konflik besar yang bisa menjadi akar di setiap permasalahan. Faktor komunikasi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan yang dapat memicu timbulnya konflik di antara karyawan atau individu, baik dengan bagian yang sama ataupun bagian yang beda dalam perusahaan yang diakibatkan dari ketidakinginan untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Lalu saran dari para karyawan sendiri yang berada dalam perusahaan harus bisa saling menjaga hubungan komunikasi yang baik. Jangan hanya mementingkan ego masing-masing, dan para karyawan dapat memahami dalam menanggapi perbedaan dalam kepribadian yang dimiliki setiap individu. Karena hubungan komunikasi merupakan kunci dari setiap permasalahan atau konflik yang ada. Jika hubungan komunikasi antar karyawan tidak baik, bisa saja mengakibatkan kesalahpahaman dan memicu terjadinya konflik. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan penulisan kata ataupun penuturan kata yang saya sampaikan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.